Kerapatan panen. Kerapatan panen adalah jumlah pohon yang tandanya dapat dipanen dari luasan area tertentu. Kalau ditanya kerapatan panen, kalian harus bisa jawab. Ya, jumlah pohon yang tandanya dapat dipanen dari luasan area tertentu. Pak, kok Bapak mau kasih pertanyaan 10, kok kisi-kisinya banyak kali? Mana yang kami hafal ini? Kan gitu kan, karena semua saya bilang kisi-kisi ya. Kalau enggak enak kali lah kalau saya terang-terangkan. Ini ya soalnya ya. Kerapatan panen 14. Di sini ada ambil Pak, masih AKP ini masih jalan. Oke, nanti kalian udah tahu lah nih, udah tahu maksudnya apa. AKP ini tujuannya ini tadi, perkiraan produksi esok hari, ya. Jumlah pemanen, alat angkut dan rencana pengolahan TBS PKS kalau punya PKS. Tugasnya siapa yang hitung AKP? Panen. Ada kalian lakukan? Ada datanya? Ya. Nah, ada datanya. Hasil AKP. Oh, ragu-ragu. Iya, pokoknya ada dicatat. Jadi nanti kalau bisa kasih sampai ke seri. Kalau bisa bikin formnya, Bos. Ada formnya? Formnya ada. Nah, itu biar orang ini ngisi. Ya, harus ada ini, ada record ya. Ada record di sini. Record itu maksudnya tercatat ya. Ini tugasnya si mandor panen. Kapan kalian ngambil AKP? Kapan nih? Sore, bukan waktu panen, ngawasi orang panen, enggak ya, jujur ya. Satu hari sebelum panen. Sore ya. Oke. Jadi jangan waktu kalian sibuk ngawasi orang panen di situ kalian ngambil AKP. Kacau lah, tiba-tiba udah dihitung buahnya udah dipanen orang. Oke, jadi intinya mau dihitung kan besok ya. Untuk berarti panen yang ancak berikutnya ya. Esok hari Pak. Oke. Ya itu biar kalau bisa ada formnya. Jadi record ya. Biar memang terbukti orangnya memang ambil AKP, jangan diserahkan orangnya untuk catatan mereka terus. Oke? Oke, ini udah tahu ya. Kita lanjut. 15. Cara panen. Nah, ini mungkin udah tahu lah ya, pemanen jalan di mana, di pasar pikul. Lihat kiri kanan, ini kan teknik ya. Nah, ini nih, ada catatannya. Pada areal tanaman muda, sawitnya di bawah 5 tahun dilakukan dengan sistem curi buah. Tahu mana yang curi buah? Tidak menurunkan produksi. Bukan dicuri buahnya ya, bukan kan? Ya. Sistem panen curi buah. Artinya apa? Tidak menurunkan produksi. Ya, tidak menurunkan pelepah. Nanti kita sampai ke situ masalah songgok. Ya. Hingga patokannya ini nih. Ya. Jadi di sini kan harus dipelihara sampai songgok 3 ya. Nah, nanti kita bicara songgok. Masuk ini ada. Standarnya kapan mulai dipotong pelepah? Boleh potong pelepah ini. Kalau di sini berapa ya? Standarnya PU. Baru boleh potong pelepah. Standar tinggi batang. Untuk sini nggak ada. Nggak ada. Di Nah, di TM2 aja. Nah, Tetap jadi gini. Songgok 3. kadang-kadang ada pertumbuhan yang lambat. Ada pertumbuhan yang cepat. Kalau saya dulu tetap patokannya di 0,8 atau 1 meter lah. Tergantung institusi manajer. Kalau batang itu udah mencapai misalnya 0,8, batang ya. Batang itu kan mulai dari Dasar tanah. bunga, nah, ada bunga sampai bawah tanah itu kan itu batang. Kalau kalian lihat dari tingginya 0,8 sampai 1 meter, itu udah boleh di, aduk. Kadang-kadang gini, kalau hanya berdasarkan umur, bisa aja ada yang cepat, ya, ada yang lambat. Ya. Kayak kita lah, satu keluarga kita ada berapa orang? 5, ya kan? Apa yang nggak dikasih sama orang tua kita? Sama-sama nyusunya sampai 2 tahun, ya kan? Makannya sama, ya kan? Waktu makan lontong lebaran, semua makan lontong kan? Yang 5 anaknya ini, ya kan? Waktu apa lagi? Dikasihkan minum jus, semua minum jus. Artinya semua sama dilakukan orang tua. Perhatikan anak. Ada yang sama? Nggak ada. Mukanya beda, ya kan? Kupingnya aja bisa nggak sama. Yang satu kayak gini, ya kan? Satu lagi ke bawah gini.
Ada yang kuping yang bawah? Itu keluarga? Nggak ada. Ada yang hidungnya mancung. Ada yang terbalik lubangnya ke atas nih. Ada yang kayak gitu? Ya kan? Kalau ada biar kita usulkan operasi. Kenapa Tuhan itu menciptakan begini hidung? Kenapa lubangnya di bawah? Kenapa? Nah, kalau nggak jadi batok, udah nampung latek dia nanti. Kalau dibalik gini hidung itulah kasih sayang Tuhan itu sama. Tahu nggak kalau hidung yang bikin kayak gini ya kan? Nggak berani keluar, ya kan? Silap-silap burung pun bisa ngeram di sini. Pikirnya mangkok. Nah, itulah kasih sayangnya itu di situ, ya kan? Kalau binatang banyak modelnya ya kan? Ayam, di mana matanya? Kanan kiri. Makanya ayam nyebrang nggak perlu lihat kanan kiri. Dia lari aja dia, karena matanya sebelah kanan kiri. Iya kan? Ketabrak juga. Ayah sering ketabrak orang yang nggak hati-hati. Tapi perhatikan manusia. Mau dari manapun manusia itu berasal sama bentuk. Betul. Kalau binatang macam-macam, beda-beda. Ada yang di depan, ya kan matanya, ya kan. Kalau manusia, Allah ciptakan satu. Tuhan itu ciptakan satu untuk manusia. Mau dari suku apapun dia, mau dari bangsa apapun dia, satu. Iya kan? Coba misalnya kita jumpa sama orang Rusia, ya kan? Kupingnya di dagu. Aneh nggak menurut kita? Kupingnya di dagu. Semua orang Rusia kupingnya di dagu. Nggak dibuat seperti itu. Tapi kalau binatang ya bermacam-macam. Tanaman, tumbuhan bermacam-macam. Artinya kita ini memang berasal dari yang satu. Betul? Ya, jadi ini oke, lanjut. Nanti kita cerita masalah apa? Ongkol ya. Oke. Nah, ini nih. Tandan disusun ini, oke ya. Ini nih. Secara umum ini catatan kalian. Kadar ALB tadi apa ALB? Bahasa Inggrisnya apa? Acid. Apa? Cuma acid aja dia apa? Acid. Free? Acid. Free? Fatty acid. Acid. Fatty acid. Fatty Vera. Ya, saya kan ingatnya. Ini ustadznya agak susah ya. Fatty Vera. Ingat ya kan? Agak seksi sedikit ya kan. Free fatty acid. Ya. Kadar ALB secara umum bisa, berarti bisa tidak, bisa iya. Kadar ALB setelah TBS dipotong, ini awalnya. ALB-nya rendah sekali. Ya. Dan setelah dipanen dapat meningkat menjadi udah dipanen. Kalian pernah lihat kalau panen mangga yang masih mengkal-mengkal? Pernah kan? Habis itu kalian apain? Perang. Cepat proses perubahan itu. Memang perubahan itu paling cepat setelah dia diputus. Ya. Lihat anak bayi itu perkembangannya. 9 bulan dia masih segini keluar. Tapi setelah 9 bulan diputus dia makanannya. Ya dikasih asupan dari luar atau proses lingkungan, dia pasti lebih cepat. Besarnya sama seperti ini. Ya, ini awalnya seperti inilah waktu kita potong. Kalau yang ini kita antar ke pabrik, senang kali pabrik itu. Rendah kali ALB kalian ya, padahal kematangannya udah cukup. Setelah dipotong naik dia langsung, naik. Bisa jadi satu, ya kan? Kalau ini pun masih kita antar ke pabrik, senangkanlah pabrik. ALB-nya rendah, karena mereka harus di bawah 5. Makin rendah poinnya harga buah, harga CPO mereka begitu. Itu pula. Makin rendah ALB-nya, CPO-nya begitu. Catatan, setiap 24 jam, ya. Nah ini, maksudnya gini. Setiap 24 jam dia akan meningkat sebesar ini. Berarti makin lama kalian restankan buah, makin naik lagi. Apalagi tadi yang saya sebutkan, buah itu restannya menyentuh tanah. Ya. Dan setelah dipanen dapat meningkat 1% setiap kali 24 jam. Ya. Kalau ini awalnya baru dipanen, setiap 24 jam naik. Kalau udah 4 hari, berapa persen dia? Berapa persen? 4%. Jangan main-main loh.
Mending mungkin karena udah di atas trek agak tertolong ya, nggak sampai peningkatannya 1%. Kalau 4 hari di lapangan, udah panen brondol. Yang diangkat tuh brondol, bukan panen brondol. Yang diangkat ke brondol lah. Karena nyentuh tanah tadi, prosesnya lebih cepat. Ya. Kalau nggak percaya, cobalah kalian di panasan tanah. Tidurlah di lapangan itu 4 hari, berguling aja. Apa jadi? Coba buktikan, pasti banyak yang rontok. Bulu gitu. Udah jenggot rontok. 4 hari pula di lapangan. Jangan main-main, nah gitulah buah itu. Ya. Jadi kalau bisa restannya jangan lebih dari 1 kali 24 jam. Itu kalau kalian mampu. Itulah yang berbeda. 1 kali 24 jam, wah. Ya. Kalau mampu di bawah itu, lebih bagus lah. Ya, supaya BDR kita tetap tinggi.